Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Siti Astifa Alia Pratiwi dengan NIM G011251146 dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah maritim Indonesia dan peranannya dalam pembentukan identitas nasional dari berbagai periode, mulai dari periode Sriwijaya, kolonial Belanda, serta pasca kemerdekaan. Sebagai pengantar materi di awal, saya akan menjelaskan sedikit tentang negara maritim yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas yang ada di dunia, dengan jumlah pulau hampir lebih 17.000 yang membentang di perairan antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan dari Asia Tenggara hingga Australia Utara. Pulau-pulau tersebut disatukan oleh laut sehingga membentuk negara kepulauan. Hal ini berbeda dengan konsep awal, negara kepulauan yang melihat laut sebagai pemisah dari pulau. Indonesia memiliki 3 laut utama yang membentuk Indonesia sebagai SIA System, yaitu mulai dari Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Pada penjelasan pertama ini, saya akan menjelaskan mengapa kita penting untuk mempelajari sejarah maritim di Indonesia. Sejarah maritim Indonesia penting untuk kita pelajari karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran dunia. Laut menjadi penghubung antar pulau dan pusat perdagangan sejak masa kerajaan Sriwijaya hingga masa modern. Pemahaman sejarah maritim juga penting untuk membangun kesadaran identitas nasional yang kuat sebagai bangsa maritim. Pelajaran dari sejarah ini juga sangat relevan pada masa kini, saat Indonesia berambisi menjadi poros maritim dunia. Penguatan paradigma maritim penting untuk membangun landasan konseptual dan legal negara kepulauan, sekaligus meningkatkan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ditambah lagi, pemahaman sejarah maritim membantu mendorong semangat nasionalisme, menjaga kedaulatan maritim, serta dapat mendorong kesejahteraan rakyat melalui pengembangan ekonomi bahari. Oleh karena itu, mempelajari sejarah maritim Indonesia bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi modal penting untuk membangun masa depan bangsa yang berkelanjutan dan berdaulat di bidang kemaritiman. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami posisi strategis Indonesia dan terinspirasi untuk menjaga serta mengembangkan kekayaan laut dan budaya maritim Nusantara sebagai identitas yang membanggakan. Baik, pada penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan inti modul 4 pada sejarah maritim yang berisi tentang peran kerajaan-kerajaan maritim, perdagangan, dan dinamika sosial budaya. Diawali dengan peran kerajaan-kerajaan maritim yang berawal dari Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-13, di mana pusat perdagangan internasional menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, di mana menjadi pusat penyeberangan agama Buddha dan didiplomasi dengan negara India dan Cina. Selanjutnya ialah Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-15, di mana memiliki armada laut yang kuat hingga menguasai hampir seluruh Nusantara dan menjalin hubungan dagang internasional dan menjadi pusat integrasi politik dan perdagangan maritim. Dilanjutkan pada Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 hingga abad ke-16, di mana kerajaan Islam maritim pertama berada di Nusantara, serta pelabuhan penting ada di Selat Malaka dan berhubungan dengan pedagang India, Persia, Cina, dan Majapahit. Lalu berlanjut ke Kerajaan Ternate dan Tidore pada abad ke-16, di mana menjadi pusat perdagangan rempah dunia yaitu cengkeh dan pala, dan menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis dan Spanyol, serta menjadi aktor penting pada abad Niaga. Dan kerajaan terakhir yaitu Kerajaan Goa Tallo pada abad ke-16 hingga abad ke-17, menjadi pusat perdagangan timur di Nusantara, dan menjadikan pelabuhan Makassar menjadi jalur niaga internasional, serta Sultan Hasanuddin menjadi simbol perlawanan terhadap rakyat VOC untuk membangun armada besar dan jaringan dagang yang luas. Selanjutnya adalah perdagangan maritim, dimulai dengan jalur laut Nusantara yang menjadi penghubung Asia Timur, Asia Selatan hingga Eropa. Lalu komoditas utamanya ialah rempah-rempah, beras, kain, emas, perak, keramik, dan hasil bumi lainnya. Dan bandar niaga seperti Malaka, Makassar, Gresik, Tuban,
dan Ternate menjadi pusat distribusi internasional, serta pedagang Nusantara mulai dari suku Bugis, Melayu, dan Jawa yang berperan aktif dalam membangun jaringan perdagangan global. Selanjutnya, penjelasan yang berisi tentang dinamika sosial budaya, dimulai dari interaksi antar bangsa, di mana perdagangan melahirkan akulturasi budaya, penyebaran agama Hindu Buddha, kemudian Islam melalui jalur laut. Lalu berlanjut ke kehidupan kosmopolitan, di mana pelabuhan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Makassar dihuni oleh pedagang dari berbagai etnis, mulai dari Arab, India, Cina, Melayu, dan Eropa. Dan berlanjut ke tradisi maritim, di mana berkembangnya teknologi kapal, ilmu navigasi, hingga hukum laut tradisional. Lalu berlanjut ke kolonialisme Belanda, di mana VOC dan Hindia Belanda memonopoli perdagangan serta menekan pelayaran rakyat, namun tetap meninggalkan jejak infrastruktur maritim. Lalu berlanjut hingga ke masa kemerdekaan hingga saat ini, di mana lahirnya konsep wawasan Nusantara dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan UNCLOS pada tahun 1982 hingga melahirkan visi dengan berisi poros maritim dunia di era Jokowi sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan maritim di Indonesia. Pada intinya, sejarah maritim Indonesia menunjukkan bahwa laut bukan hanya sekedar pemisah, melainkan penghubung antar wilayah, sumber ekonomi, jalur budaya, dan identitas nasional. Kerajaan-kerajaan maritim, perdagangan global, dan dinamika sosial budaya menjadikan Nusantara sebagai pusat-pusat penting dalam sejarah maritim di dunia. Penjelasan selanjutnya ialah mengenai uraian isi artikel literatur tentang peran sejarah maritim dalam membentuk identitas nasional di era Sriwijaya, kolonial Belanda, dan pasca kemerdekaan. Di dalam artikel tersebut dituliskan bahwa sejarah maritim Indonesia memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas nasional pada era Sriwijaya. Kekuatan maritim yang ditopang oleh armada laut dan kendali atas jalur perdagangan internasional menjadikan kerajaan ini sebagai pusat integrasi budaya dan ekonomi di Asia Tenggara. Dominasi Sriwijaya tidak hanya memperkuat posisi politiknya, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif bahwa laut adalah sumber kekuatan, persatuan, dan kejayaan bangsa. Memasuki masa kolonial Belanda, identitas maritim Nusantara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sistem perdagangan yang sebelumnya mandiri berubah menjadi alat eksploitasi kolonial. Meskipun demikian, penindasan Belanda justru memicu lahirnya solidaritas dan semangat perlawanan. Identitas bangsa terbangun melalui memori kolektif tentang perjuangan melawan dominasi asing di laut yang sekaligus menegaskan pentingnya bahwa kedaulatan maritim sebagai bagian dari harga diri bangsa. Memasuki periode pasca kemerdekaan, warisan maritim kembali dihidupkan sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional. Deklarasi Juanda menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemudian memiliki visi poros maritim dunia, menegaskan kembali jati diri bangsa yang berakar pada sejarah kelautan. Dengan demikian, laut bukan hanya ruang ekonomi dan geopolitik, melainkan juga cerminan identitas nasional yang menyatukan berbagai kepulauan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan selanjutnya ialah tentang analisis kritis tentang bagaimana kontinuitas dan perubahan nilai-nilai maritim dapat mempengaruhi identitas bangsa Indonesia hingga pada saat ini. Analisis kritis mengenai kontinuitas dan perubahan nilai-nilai maritim Indonesia dapat ditunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional kemaritiman seperti keberanian, kejujuran, solidaritas, dan penghormatan terhadap alam laut masih tetap relevan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan kehidupan laut, seperti keterampilan pelayaran tradisional, kearifan lokal dalam menjaga ekosistem laut, dan tradisi kebersamaan dalam menjalankan aktivitas maritim. Namun, dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh kolonial serta modernisasi, terjadi perubahan dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut.
Misalnya, sistem navigasi tradisional mulai digantikan dengan teknologi modern dan kearifan lokal menghadapi tantangan oleh eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Transformasi nilai ini juga tercermin dalam kebijakan pemerintah yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan pendekatan ilmu dan teknologi modern guna menjaga kedaulatan laut dan mengembangkan ekonomi berbasis maritim. Kontinuitas dalam nilai maritim mendukung identitas budaya dan ketahanan sosial masyarakat pesisir. Sementara perubahan nilai yang adaptif memungkinkan bangsa Indonesia memanfaatkan kemajuan teknologi dan kebijakan strategis untuk membangun kekuatan maritim masa depan. Dengan demikian, perpaduan nilai-nilai tradisional dan modern diperlukan untuk mengoptimalkan peran maritim Indonesia dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Masuk ke penjelasan terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dan refleksi pribadi mengenai relevansi sejarah maritim bagi masa depan Indonesia. Menurut saya, sejarah maritim Indonesia sangat relevan untuk masa depan bangsa karena memberikan landasan strategis bagi pembangunan kemaritiman nasional. Pemahaman sejarah ini memungkinkan Indonesia untuk belajar dari kejayaan masa lalu, seperti masa Sriwijaya dan Majapahit, yang berhasil memanfaatkan posisi geografisnya sebagai kekuatan maritim di dunia. Dengan menggali sejarah maritim, bangsa ini dapat memperkuat kesadaran akan identitas maritimnya, mengembalikan kejayaan laut sebagai poros ekonomi dan politik, serta mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, sejarah maritim menyediakan perspektif penting dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan masa depan, termasuk pembangunan infrastruktur kemaritiman, penguatan kedaulatan wilayah laut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Narasi sejarah juga dapat menumbuhkan nasionalisme baru yang berfokus pada kemakmuran, keadilan, dan kebanggaan sebagai bangsa maritim. Oleh karena itu, sejarah maritim bukan hanya pelajaran masa lalu, melainkan kunci untuk merajut masa depan Indonesia sebagai negara maritim yang maju dan mandiri.